Nanti akan ada dua materi terkait dengan bagaimana kita mengisi form kuesioner yang ada di IDM 2023 berdasarkan dengan formatnya Excel. Dan yang kedua adalah keterkaitan dengan subtemplate kuesioner IDM tahun 2023. Jadi sebelum nanti Kang Iman menyampaikan topik sore hari ini, sebelumnya perlu kami informasikan teman-teman, ini sudah masuk hampir minggu terakhir ya, karena di bulan Maret 8 hari lagi kita akan berganti bulan. Tapi apakah sudah ada pergerakan di rekening teman-teman? Jadi nanti kita informasikan bahwa sudah ada beberapa teman kita di provinsi lain yang sudah ada pergerakan di rekeningnya, tapi bagi yang belum, nanti kita tunggu waktu yang tepat karena semua akan indah pada waktunya. Jadi tetap sabar, tetap kita melakukan fasilitasi pendampingan ke desa dan yakin nanti akan indah pada waktunya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang saat ini masih berupaya untuk tetap bertahan agar dapurnya mengepul, maka semoga tetap dilimpahi kesehatan lah dan kita diberi kelancaran, kemudahan serta kekuatan untuk mendampingi desa. Baik teman-teman, kita sapa dulu pemantik kita yang super keren. Saya yakin nanti kita akan dipandu untuk mengisi form kuesioner IDM 2023 dengan sangat jelas karena beliau adalah salah satu leader SDGs di tahun 2022 kemarin yang jebolan 2022 kemarin. Dan materi yang akan disampaikan oleh Kang Iman sore hari ini juga sudah ada sharing ilmu atau sharing materi dengan dinas terkait atau dengan kementerian terkait. Baik, kita sapa dulu pemantik kita yang luar biasa. Selamat sore Kang Iman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan sudah ditunggu sama teman-teman ini. Siap. Iya, sore hari ini kita akan mengimplementasikan topik kita yang kemarin. Kemarin Kang Iman sudah mengantarkan teori materi tentang IDM, bagaimana kita masuk ke IDM, kemudian passwordnya bagaimana, kalau ada kesulitan bagaimana. Nah, sekarang kita langsung prakteknya untuk pengisian form kuesionernya. Sudah siap, Kang? Sudah. Monggo, Kang. Ya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat bertemu kembali di Sampel Desa. Bahwa kita mohon maaf atas keselamatannya karena nanti ada gangguan pada karena batal di ekstrim. Tapi kita berniat berdasarkan tentang IDM tahun 2023 sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kementerian bahwa di IDM tahun 2023 ini ada perbedaan. Dari jumlah kuesioner yang menghitung sekitar 1.866 itu sampai dengan sekampung. Dan di situ lebih rinci dan ada 8 template yang harus diisi, dan itu saya meyakini bahwa itu adalah petunjuk bagi kita agar untuk mendapatkan data yang lebih valid, karena nanti basisnya adalah basis PNBA dan basis apa yang terjadi di dalam kegiatan setahun di tahun 2022. Dan terus informasikan bahwa saya hari ini adalah tentang template berbasis Excel ya, tentang nanti masuknya ke dalam sistem nanti oleh beliau di izin PDP akan diberikan password dan loginnya seperti apa, karena setiap tahun itu biasanya login ada tersendiri gitu. Oke, saya mohon izin Mbak Dias. Ini adalah yang kemarin saya berikan di session pertemuan yang pertama, dan saya langsung menuju pada yang template-nya. Nah, di
sini ada pengisian data IDM. Nanti saudara-saudara saya, baik itu pendamping yang berada di Zoom ataupun di YouTube, materi ini nanti saya kasihkan ke Mbak Tias untuk bisa didistribusikan kepada rekan-rekan semua, bahwa di sini ada websitenya, TPS-nya ini nanti tinggal diisi, nanti kita menuju ke arah situ, nanti kita akan menemukan ada 2 form Excel yang akan ditemukan. Yang pertama adalah form kuesioner IDM 2023 dan yang kedua adalah subtemplate kuesioner IDM 2023. Di sini saya terima kasih sekali pada Dirjen PDP bahwa beliau telah menuntun kita untuk lebih mendata dalam pendampingan, khususnya para pendamping baik di seluruh tingkatan, baik PLD sampai dengan jajaran yang paling atas, bahwa semuanya berbasis data yang tersedia, bukan mengolah data yang sudah ada sehingga akan terjadi sebuah anomali karena ada 8 template yang itu menunjukkan sebuah data real yang ada di desa. Form kuesioner IDM 2023, format Excel-nya biasa seperti ini. Ini nanti Excel-nya akan menemukan seperti ini ya. Ini ada lembar Excel persetujuan seperti biasa, gitu ya. Nanti akan terisi dengan sistem ini sudah sudah terlinkkan oleh beliau. Kemudian itu sudah merancang dan kita tinggal menggunakan, nggak usah diulik. Karena nanti kalau diulik, mending kalau itu benar, tapi kalau tidak benar kan menjadikan kita menjadi tidak baik gitu ya dalam pendampingan. Selanjutnya ini adalah data inputan desa. Ini hal yang biasa, tapi yang perlu dibahas di teman-teman kita, bahwa identitas petugas dan identitas desa dalam hal ini ada informan dan petugasnya itu adalah perangkat desa. Ini yang pertama saya tegaskan, bahwa yang melakukan teknis di IDM penginputannya adalah perangkat desa. Di sini ada petugas, ada informan. Silakan, ini adalah kondisi dalam masing-masing desa. Ada yang minta petugasnya itu kasih pemerintahan boleh, kaur umum boleh gitu ya. Terus nanti informalnya sekretaris desa boleh, dan terserah gitu ya. Yang penting keduanya itu adalah dijabat oleh atau yang melakukan adalah perangkat desa. Jangan sampai kita itu ada di sini, artinya itu tertulis gitu. Nanti secara teknis kita tetap mendampingi urusan para PLD. Misalnya gimana sih cara nulisnya petugas? Nah, ini sudah ada contohnya, nanti saya sharekan Excel-nya. Selanjutnya adalah subtemplate-nya. Subtemplate kuesioner IDM ini adalah yang akan membantu pendamping dan juga desa agar ada sebuah penyajian template isian daripada materi ini lebih menuju ke sebuah akuntabilitas. Karena kalau saya melihat sendiri di dalam ini, kalau dulu kita ingat misal contoh gitu ya, jumlah warga miskin gitu ya, itu angkanya saja, tetapi di dalam template ini tidak. Nah, apalagi sekarang kalau kita bicara, yang pertama adalah template stunting, kedua template APBDes, ketiga template BUMDes, 4 template KPMD Posyandu. Terus berikutnya adalah template musyawarah desa, template perangkat desa, template rumah tangga belum air listrik, 8 template rumah layak huni. Kalau bahasanya di Kemendes, terima kasih pimpinan di Kementerian sekarang. Kalau dulu kita mengenal rumah tidak layak huni, sekarang ada rumah layak huni. Nah, nanti apa perbedaannya? Nanti kita lihat pada gambar itu. Pertama adalah template kuesioner IDM untuk stunting. Nah, di stunting ini
ini ada beberapa sel yang harus terisi, dan saya melihat sendiri di sini sudah menggunakan Perpres 72 tahun 2021. Jadi bagi rekan-rekan KPM, pada saat nanti kita mensosialisasikan alangkah eloknya semua yang ada, semua yang terlibat di dalam materi tentang IDM itu duduk bersama, terus disosialisasikan. Jangan sampai kita sebagai pendamping ujuk-ujuk datang, ini ada pendataan IDM kayak gini-gini, butuh kayak gini-gini. Nah, nanti repot sendiri gitu ya, nanti akhirnya pemerintah ini ngapain gitu kan. Nah, itu kan sebuah komunikasi. Tinggal masuk Pak Kades, ini ada pendataan IDM tahun 3, kami mohon izin sebagai pendamping untuk sosialisasi dulu. Nanti sosialisasi, nggak apa-apa kalau ini materi itu bisa dipergunakan, silakan pergunakan, nanti dijelasin gitu. Udah jelaskan, baru ke tekniknya. Yang penting pertama adalah pertanyaan kuesioner IDM. Pertanyaan itu seperti ini. Nanti secara teknis gitu ya, nanti aku bukakan yang aslinya, yang Excelnya. Nanti ini inputnya dari sini, nanti barunya seperti ini. Ini ada, kalau yang stunting itu nomornya itu di 318 sampai 336 kalau salah. Kalau nggak salah sampai 336. Nah, dari situ ini yang menjadi kemudahan kita, bahwa kalau tentang stunting kita sudah ditunjukin. Jadi nanti pada saat kita ngisi, oh ini 318 tentang ini, jadi nggak usah nyari-nyari lagi materinya karena sudah tersedia. Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah kita lihat di kartu skorkat desa, konvergensi layanan stunting desa. Kalau di sini ini sudah mencakup 7 layanan sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021. Skorkatnya itu isinya seperti ini. Ada rematri, remaja putri. Remaja putri itu yang harus yang kalau bahasanya Mbak Tit itu titik kritisnya itu di normal sama anemia. Nah, ini kita sebetulnya sudah mulai kita bergeser. Kalau dulu selama hampir 5 tahun kita lebih fokus pada pendampingan administrasi di pemerintah desa, dari mulai tata kelola keuangan, dari mendampingi membuat draft legal, peraturan desa, ada Perdes, ada peraturan kepala desa, ada SK kepala desa, dan lainnya. Sekarang kita sudah mulai mita-mita yang ada di desa, ada namanya KPM, ada posyandu, ada tenaga kesehatan, ada lain-lainnya. Nah, berikutnya adalah di situ tertuang ada calon pengantin dan calon pasangan usia subur. Terus ada ibu hamil dan ibu hamil bayi. Sekarang itu yang harus didampingi perhatian khusus dalam stunting itu adalah 0 sampai 5 bulan berarti 5 tahun. Keluarga beresiko stunting dan keluarga rentan. Selanjutnya dalam pengisian sebelahnya itu ada layanan rematri, layanan remaja putri. Nah, yang perlu diketahui bersama, layanan remaja putri ini harus tertuang di dalam template-nya itu nama lengkap remaja putri, nik, tanggal lahir, umur, mendapat tablet tambah darah TTD gitu ya, pil FE. Terus periksa anemia, hasil periksa anemia, total layanan diterima, persentase cakupan layanan. Jadi saya jelaskan bahwa kita harus tahu bahwa kalau yang remaja putri itu 10 tahun sampai 18. Nah, ini kan sudah mulai nanti untuk menguatkan ini bahwa bisa salah, mohon koreksinya rekan-rekan yang hadir di
YouTube ataupun Zoom, Dinas Kesehatan itu bahwa 10 sampai 18 tahun. Di sini NIK-nya itu 16 digit. Saya mencoba kalau kurang nggak mau gitu. Coba-coba kalau nggak 6 digit nggak mau. Terus, tanggal lahir nanti dari mulai tanggal, bulan, dan tahun. DMMW, AYY. Nah, nanti di kolom yang warnanya, kalau sangat ini warnanya biru ya, ini akan menjumlah sendiri. Jadi model Excel ini sudah terprotek oleh Kemendes, kita nggak usah ngewai, sudah tinggal dipakai gitu ya. Jadi nanti misalnya di sini lahir 22 Desember 2007 gitu. Nanti akan langsung di sini sudah terisi. Nah, terus yang mendapat TTD ini ya atau tidak, nanti ada sudah tersedia angka 1 sama angka 0. Nanti semuanya ini terisi, nanti di sini akan ada jawaban sendiri. Nah, jawaban sendiri ini nanti akan terkoneksi dalam scorecard. Begitu juga untuk layanan Catin, layanan calon pengantin, itu pun sama, ditulis seperti itu. Terus layanan Bumil. Layanan Bumil ini ada menu yang harus kita isi, ada nama ibu hamil, NIK, tanggal lahir Bumil. Nanti umurnya ini sudah rumus dari nanti pengisian tanggal lahirnya berapa, nanti umurnya sudah terjawab. Terus hari pertama haid terakhir. Hari pertama haid terakhir. Ini urusannya mesti sama Bu Bidan ini KPM-nya ataupun PLD itu sering-sering lah bersilaturahmi, bertemu dengan para kader kesehatan Posyandu dan bidan desa gitu, biar datanya mudah terakses gitu. Karena kan namanya kita pendampingan ya seperti itulah, semua lini, semua stakeholder itu harus harus disambangi gitu. Terus nanti tanggal perkiraan lahir ini akan tersendiri, ya udah terisi sendiri, umur kehamilan, nah, terus status gizi atau kesehatan, cek atau tidak, resti atau tidak itu sendiri. Nanti di trimester itu akan mengikuti yang ada di umur kehamilan. Nanti akan ditunjukkan ya kalau warna putih atau warna, nanti kalau ada ini akan berganti jadi warna-warna putih gitu ya. Semester itu berarti 12 minggu. Kalau yang di semester 2 berarti 13 sampai 24, terakhir adalah 25 sampai 50 minggu. Ini batas hafal hitungan minggu orang hamil gitu kan. Kalau saya ngitungnya tanya dulu ke istri saya. Selanjutnya adalah template kuesioner IDM untuk layanan anak. Apa sih yang ada? Nama lengkap anak. Ini dikhususkan yang berusia 0 sampai 9 bulan. Patokannya pada saat kita menginput dan menuangkan ke dalam sistem, pastikan itu berusia 0 sampai 59 bulan. Jangan sampai pada saat kita nginput, Pak Kades menandatangani, ternyata itu sudah melebihi 59 bulan, nanti menjadi anomali. Nah, di sini ada nama lengkap anak, terus jenis kelamin anak, terus nanti ada pilihan di sini laki perempuan, NIK. Nah, ini berarti sebagai orang tua
Biasanya kan kalau habis lahiran anaknya gitu ya, ya nggak sampai 3 bulan lah. Gitu. Kalau dulu saya pernah berapa ya, habis lahir terus 7 hari udah aku buatin apa namanya kakak gitu lah. Dapatlah nomor anaknya. Sepertilah kewajiban orang tua. Gitu. Jangan sampai kalau mau ada kebutuhan udah kecil, udah dewasa buat dibuatin akte kelahiran. Ini kadang-kadang hal-hal yang seperti ini kalau zaman now udah nggak boleh seperti itu. Terus tanggal lahir anak. Nanti di sini akan terdiri umurnya berapa. Terus nama lengkap orang tua. Jenis kelamin orang tua anak. Ya berarti ini patokannya pada kakak. Pada saat ada di kakak, anak itu nama orang tuanya siapa ya? Apa namanya kan punya ayah. Kalau memang tidak ada ayah, ya berarti punya perempuan kepala keluarga. Kurang atau tidak. Selanjutnya untuk pengisian layanan keluarga. Ini adalah pemantauan layanan keluarga berisiko stunting tapi lokusnya pada ibu hamil. Nah, pengetahuan saya literasi dengan mitra saya tenaga medis kesehatan ini ada di EPPGBM, ada di apa itu yang PK 22 itu ya, terus ada TPK yang pendamping keluarga. Karena apa? Ini yang disoroti lokusnya terhadap ibu hamil. Nama lengkap kepala keluarga, terus dusun. Bagaimana kalau nggak ada dusun? Ya, itu ini kan biasa muncul seperti itu kan. Ya itu kondisional lah gitu. Nggak ada dusun. Ada kan di tempat saya namanya mungkin RW atau apa. Tapi yang jelas itu adalah apa namanya kondisional aja. Yang penting itu untuk menunjukkan bahwa orang itu tinggal di daerah. Terus di sini kategori keluarga rentan, memiliki kartu keluarga tidak, memiliki jamban sehat atau tidak, memiliki sumber air bersih, peserta jaminan sosial, PKH, BLTGD, program sejenis. Nah ini masih harus dengan kita, yaitu para pendamping Kemensos juga dengan kasih ekstra ya yang ngurus tentang program-program jaminan sosial lainnya. Terus selanjutnya ini ada template APBDes. Apa sih yang ada di template APBDes? Adalah ada 2 yang lokusnya itu belanja untuk tahun 2022 dan 2023. Di sini kalau saya ngelihat ada pertanyaan yang harus dijawab nanti di kuesionernya. Total anggaran belanja desa tahun 2022 dan 2003. Nah, tapi sebelum mengisi ke sini, ternyata kita dalam pendampingan ini yang harus kita isi. Nah, saya ingat pada saat kita mendampingi di penyusunan RKP, itu kan sudah yang Permendes 21/2020 itu sudah ada. Kegiatan ini mendukung SDGs keberapa. Tapi kalau di Siskudes itu nggak muncul. Karena saya melihat contoh di RKK, rencana kerja kegiatan itu nggak muncul juga. Terus di laporan penganggaran 1C nggak muncul. Tapi yang ada oleh kita sebagai pendamping dituntut, oh ini nggak ada yang berarti ini gimana caranya mendukung SDGs-nya. Oh iya, pada saat itu kan kita bareng-bareng mendampingi tentang penyusunan RKP berdasarkan Permendes 21/2020 itu ada formatnya di sebelah kiri kalau salah sel yang ketiga itu mendukung SDGs. Nah, itu tinggal ditempelin aja. Terus yang 2003 pun sama. Nah, kemarin jangan sampai hilang ini yang yang RKP-nya itu sama APBD-nya yang model Excel. Biasanya kan ada yang kalau pada saat kita desa pengajuan dievaluasi ada yang maju dengan
Excel, ada yang maju sudah jadi dengan Siskudes, ataupun pada saat kita mendampingi maju di RAPBDes, maju ke BPD juga ada yang masih Excel ataupun ada yang sudah dibentuknya ke Siskudes. Selanjutnya template-nya BUMDes ataupun BUMDes bersama, ini nomornya 547 sama 548. Di sini untuk ke arah itu yang harus kita isi ini. Nama lengkap pengurus BUMDes, nomor handphone aktif, direktur, sekretaris bendahara, bla bla ya, seadanya yang dimiliki. Pak, gimana kalau kami belum badan hukum di sini tidak menjelaskan seperti nomor 3, tetapi tidaknya menjadi kewajiban kita mendampingi pemerintah desa yang memiliki BUMDes segera di proses badan hukum agar semuanya itu mudah. Selanjutnya, ini untuk BUMDes bersama juga sama. Untuk template KPMD Posyandu, apa yang menarik itu? Di sini ada pertanyaan kuesioner, dan yang kedua adalah di KPMD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Di sini untuk KPMD dan Posyandu itu menempati kuesioner nomor 602. Nah, di sini yang disikapi adalah kadernya itu aktif atau tidak dan namanya siapa saja. Seperti ini. Nah, dan yang saya hormati teman-teman yang ada di Zoom ataupun di YouTube, khususnya para pendamping dan pemerintah desa, pastikan nama-nama KPMD, kader posyandu atau kesehatan, itu yang dimasukkan adalah yang sudah memiliki SK. Loh Pak, Mas Iman gimana kalau belum ada SK? Ya dibuatkan SK. Jangan sampai kita menuangkan nama-nama itu beliaunya belum memiliki SK, karena akan mengandung sebuah resiko. Karena di situ ditanyakan nomor handphone aktif. Loh, gimana kalau nggak punya nomor handphone aktif? Ya, nomor handphone yang mudah dihubungi oleh beliau lah. Yang punya anaknya atau punya suaminya. Kalau sekarang itu jarang sekali saudara-saudara kita di desa yang aktif di dalam kegiatan di desa nggak memiliki handphone aktif. Biasanya semuanya memiliki. Jenis kelamin, status KPMD aktif atau tidak. Selanjutnya adalah template musyawarah desa. Ini sangat menarik sekali rekan-rekan desa. Di sini ada pertanyaan kuesionernya nomor 345. Nah, apa yang menjadi menarik ini? Nah, ini bahwa kalau musyawarah desa itu adalah yang menggelar hajat, ya, yang menggelar hajat musyawarah desa itu. Mari kita bersama-sama kita tata secara administrasi dalam musdes itu dibimbing, diadvokasi, diedukasi. Apa yang harus kita lakukan? Setiap peserta yang hadir itu harus jelas musdesnya tentang apa, yang diundang siapa, dan yang hadir itu mengisi daftar hadir, dan di situ akan ditanyakan nomor handphone aktif, jenis kelamin, unsurnya dari mana, terus gagasan, artinya misal gitu ya. Om Gamal itu hadir, beliau itu harus menuangkan nomor handphonenya. Nggak punya, ya tadi yang saya sampaikan. Ya, yang mudah menghubungi Om Gamal itu pakai handphonenya siapa, nomornya apa gitu ya. Terus jenis kelamin yang lagi, unsur ya, tadi di situ sebagai RT gitu ya. Nah, gagasan yang disampaikan oleh Om Gamal pada saat musyawarah desa, misalnya musyawarah desanya itu tentang BLTDD, apa yang dia sampaikan ini harus ditulis notulennya. Karena apa? Kalau saya melihat format seperti ini sebetulnya mohon maaf untuk perbaikan kita bareng-bareng ke depan, kan ingin melihat sebetulnya
di desa itu musdesnya ada berapa kali, terus jenisnya musyawarahnya apa saja, kayak gitu ya. Terus nanti dirinci, oh ini ada musyawarah BRTTD yang hadir ini. Ternyata besok musyawarah tentang APBD orangnya sama lagi gitu. Nah ini kan menjadi koalisi bareng-bareng. Karena apa? Saya yakin setiap musdes itu akan berbeda yang dibahas dan pesertanya pun bisa sama, bisa beda, bisa berubah semuanya. Nah, sehingga pemerintah dan ini Kementerian Desa itu ingin mengetahui siapa sih sebetulnya warganya yang sering aktif dan siapa yang sering diikutkan dalam musyawarah desa, terus dari unsur apa saja. Selanjutnya di template perangkat desa. Di template perangkat desa itu ada 8 yang harus disiapkan oleh pemerintah desa. Perangkat desa, staf desa, BPD dan anggota, LPM dan anggota, PKK dan anggota, kepala dusun atau kadus atau kasun, ketua rukun warga, ketua rukun tetangga. Untuk pertanyaan yang kuesioner kaitannya dengan hal tersebut itu dimulai dari nomor 132 ya. Staf petugas desa ini seperti ini satuan itu orang itu ya. Nanti salah masuknya juga ada input. Apa yang harus disiapkan oleh desa? Pertama adalah staf desa. Nama lengkap staf desa, nomor handphone aktif, jenis kelamin, jabatan. Harus jelas. Dan juga terima kasih Mbak Tia saat kemarin yang disampaikan oleh Pak Haji Nur gitu ya. Harus jelas itu. Misalnya Manudin jadi staf desa, saya itu dikasih jabatannya apa? Jadi pada saat sebuah data itu diperlukan, Manudin ini stafnya kalau perencanaan, ya berarti dia mulek-mulek itu. Gitu. Karena itu melekat. Karena di sini ingin mengetahui Kementerian Desa itu ingin mengetahui semua itu. Terus kelembagaan BPD, nama lengkap anggota BPD, nomor handphone. Nah, jabatan ada jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris itu berapa gitu ya. Itu kan ada di SK ya, ada di SK pada saat setelah menerima SK itu kan ada berita acara untuk pembagian jabatan di internal. Nah, tinggal ditanya aja. Ini kita jangan mohonlah dimulai dicari. Oh Bapak BPD, Bapak sebagai apa ya, katanya siapa? Nah, Pak mohon Pak ada berita mohon berita acara kemarin tentang BPD-nya Desa X gitu ya. Nah, dari situ kan gampang. Oh, ketuanya ini. Jangan langsung berarti BPD kan? Iya. Apa berarti ya? Ketua. Oh ya, berarti ketua. Terus tanya lagi, oh ini betul. Ini komunikasinya kurang bagus gitu. Kita bicara pada sebuah dokumen gitu. Hal-hal semacam kayak tadi dan mulai di stop. Terus berikutnya adalah lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Ini saya yakin pemerintah desa itu punya. Bagaimana kalau pemerintah desa tidak punya? Ya sesegeralah dilengkapi sebagai pendamping. Kalau kita tidak mampu atau keterbatasan, matur saja pada Binwas. Nah, kalau PLD, aku nggak enak dong kalau misalnya aku langsung nanya gitu dari Pak Samad. Ya, kita kan PLD punya mentor, itu punya pendamping desa kecamatan. Nanti para korsamnya itu akan matur kepada siapa kan? Menyampaikan kepada Pak Samad, ini desa ini begini, kami pendamping ada keterbatasan, tidak bisa kurang piawe dalam menyusun draft legalnya tentang tes lembaga pemberdayaan masyarakat desa gitu ya. Mohon bisa kasih yang membidangi gitu. Kalau ini kan kasih pengguna desa untuk bisa
turun untuk proses pembinaan. Tapi itu kan jadinya enak, dibangun lah. Selanjutnya, pemberdayaan kesehatan keluarga, kesejahteraan keluarga PKK. Oh, ini kan kadang-kadang PKK itu kan berapa jumlahnya gitu. Sekian. Nah, minta sekarang nama lengkap anggota PKK. Nah, misalnya ada yang 10, ada yang 20. Nah, itu kan karena apa? Lembaga-lembaga PKK ini akan berpengaruh dalam kemandirian desa. Selanjutnya adalah kepala dusun di desa, kadus, kaksun. Ada yang kasunnya 2, ada yang kasunnya cuma 3. Nanti dikasih ada wilayah dusun 1, wilayah dusun 2, 3, 4 kayak gitu. Ditulis lah gitu ya. Berikutnya adalah ketua RW. Nah, kita masih ingat ya, di pendataan SDGs desa itu ada 4 kuesioner. Kuesioner individu, kuesioner RT, kuesioner keluarga sama desa. Pertanyaan-pertanyaan ini itu sebetulnya ada di dalam kuesioner 4 kuesioner tersebut. Sehingga yang kita bareng-bareng lah ya. Kita kalau di MAK aja gitu ya. Kalau di program Leader SCG itu Learn, Lead, dan Innovation. Jadi belajar, memimpin, dan berinovasi. Nah, kita sebagai pendamping juga seperti itu. Loh, ini belum ada petunjuknya. Nah, kita kalau nggak rajin mencari literasinya, ya nanti repot juga gitu. Katanya yang kita temukan di alam kondisi sekarang itu adalah bukan lagi atas ke bawah, tapi bawah ke bawah. Nah, jadi hanya sinergi, saling bertemu dalam satu titik, maka akan terjadi sebuah sinergitas. Selanjutnya, ketua RT ini ditulis nanti misalnya Gamal gitu ya, bla 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 bla, laki wilayah RT 1, RW-nya berapa? RW 1. Berarti ya jadi ketua RT, RT-nya RT 2, RW-nya 1. Contohnya kalau nggak ada desa seperti ini, ada SK-nya, masa nggak ada. Kemarin aja saya di desa Pandak itu kalau ada berapa ya? Ada 18 RT, itu pelantikannya bareng-bareng. Ada itu di YouTube, itu bisa Banyumas. Nah, itu menandakan bahwa semua stakeholder desa itu ngopeni apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Berikutnya adalah template untuk ART belum air listrik. Apa yang harus disiapkan datanya? Ini ada di pertanyaan 398. 398 ini itu berarti ya yang rumah tangga belum teraliri listrik. Biasanya kan ada ya, ada rumah tangga yang teraliri. Ini yang diminta datanya adalah nama kepala rumah tangga, alamat lengkap rumah tangga belum teraliri listrik, nomor handphone. Bagaimana mau listrik? Apa yang mungkin tidak punya? Ya tadi yang saya sampaikan. Yang mudah, kalau memang betul-betul itu tidak memiliki satu keluarga itu, ya apa boleh buat, tapi setidaknya lah. Bagaimana caranya untuk bisa memudahkan saudara kita itu bisa terhubungi? Karena kan contoh kemarin yang saya lihat ada di sana saya itu, oh ini minta pendataan untuk bantuan Bantu atau CSR. Kami butuh data-data warganya yang rumahnya yang belum teraliri listrik siapa saja gitu. Nah ini fungsinya itu. Jadi kemarin waktu saya menyampaikan, disinilah kedudukan DOL ada di DOL data ada di tangan desa. Yang ngambilnya dari sini, jangan sampai
contoh ini dong yang berkebutuhan listrik, nggak ada datanya untuk diusulin. Padahal yang di sini belum terselesaikan. Ini kan mulailah tertata data itu. Terakhir adalah untuk template rumah layak huni. Rumah layak huni di sini yang harus dilengkapi adalah di pertanyaan kuesionernya ada di nomor 384 bahwa yang ditanyakan seperti ini untuk melengkapinya. Bahasanya itu adalah rumah layak huni, data rumah layak huni yang layak dibangun. Apa bedanya dengan rumah tidak layak huni? Itu hanya bahasa. Jadi kita ya lebih memperhalus bahasa. Terima kasih Kemendes, bahasanya lebih halus lagi. Jadi rumah layak huni yang layak dibantu. Di sini adalah nama kepala keluarga, alamat nama dan nomor handphone. Di sini nama, alamat lengkap rumah tangga yang belum teraliri listrik ataupun air bersih gitu ya. Nah, itu saja Mbak Tias, saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan jauh dari kesempurnaan, tapi saya hanya ingin mari kita bareng-bareng menjadi pembelajar yang sejati, pembelajar yang saling mengisi, saling menerima, dan saling memberi. Terima kasih, Mbak Tias, kembali. Iya, luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Kang Iman. Jadi teman-teman, kesiapan kita untuk mendampingi dan memfasilitasi desa dalam pemutakhiran data IDM 2023 sangat diharapkan oleh program, oleh desa juga. Jadi nanti bagaimana desa, teman-teman bisa memfasilitasi desa kalau kita sendiri gambarannya saja belum tahu. Jadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Kang Iman. Begini, nanti kita akan belajar bersama teman-teman. Sudah ada yang raise hand, Kang Iman, jadi kita beri kesempatan untuk Bang Jerry. Tapi yang jelas kalau kita melihat secara perbandingan antara IDM tahun kemarin dan IDM tahun ini jelas ada perbedaan. Jadi nanti monggo teman-teman, kita forum ini adalah forum belajar bersama, jadi kita bisa meminimalisir jika nanti teman-teman ada kendala di lapangan. Untuk Bang Jerry Urumi, kita beri kesempatan untuk beliau, monggo langsung open mic. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Singkat saja Kang Iman, di penjelasan terakhir itu bagi saya tidak terlalu jelas. Apakah rumah yang di data itu yang rumah layak huni atau yang tidak layak huni? Tolong dijelaskan Kang Iman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masuk ya? Ya. Apa namanya? Biar bahasanya lebih halus, Pak. Jadi kan ada ya sebetulnya sikap tipis-tipis, beda-beda tipis sih, Pak. Jadi misalnya kan rumah layak huni yang layak dibantu. Ya artinya kan di dalam layak huni itu kan di dalamnya ya layak menurut kondisi tertentu sama menurut kategori standar tidak layak. Tapi dua-duanya kan perlu dibantu. Gitu. Bagaimana cara bantunya? Ya tadi konsentrasinya terhadap ataupun listrik gitu. Itu aja sih Pak. Ya, terkadang juga kan Iman, di desa itu terkadang pemikirannya para bagian penginformasi itu kan Iman, ternyata orang yang layak juga didaftar dalam itu. Padahal sasarannya beda-beda tipis saja sama apa yang dikatakan oleh Kang Iman, menonjol kepada orang yang tidak layak rumahnya dihuni. Jadi itu yang kita data. Oke, terima kasih Kang Iman, nanti diperjelas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada saudara kita itu yang penting apalagi yang kategori layak ini tidak ada listrik aja perlu kita data. Karena ada yang ada yang nyalur ke tetangga gitu kan, ada ya itu yang itu di data aja. Kita kan hanya butuh pendataan biar semakin jelas apa yang menjadi kebutuhan aktivitas
dasar dari masalah. Itu Pak. Iya. Terima kasih. Ya. Nah, sangat jelas nanti pendataan IDM juga harus ada sinergi dengan data SDGs kemarin ya Kang. Jadi jangan sampai ada anomali data yang perbedaannya sangat jauh sehingga nanti perlu karena nanti IDM pun juga ada musyawarahnya, jadi tetap dipertanggungjawabkan melalui forum musyawarah. Kita beri kesempatan untuk Kang Arman bisa langsung open mic. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita semua. Jadi kalau untuk saya sebenarnya sih ada banyak hal yang patut dipertajam terkait dengan pengisian format-format yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi. Hanya saja memang ada beberapa hal yang masih teringat. Yang pertama terkait dengan tadi kan disampaikan pengisian terkait dengan tanggal pertama terakhir haid ya, kalau kita itu terkait stunting. Ini sebenarnya kalau di kita itu ada persoalan sebenarnya di sana. Karena kadangkala ibu-ibu yang hamil itu Pak, mereka tidak tahu kapan haid terakhir itu kadangkala. Sehingga ini menurut saya menyulitkan bagi teman-teman pendata, apalagi kami mungkin yang mendampingi itu, kita tidak menemukan bagaimana metode mencari tanggal terakhir haid itu. Karena ini bersentuhan langsung dengan yang bersangkutan. Nah, ketika kita mau mendalami pertanyaan bagaimana mencari jawaban itu, barangkali agak perasaannya bagaimana karena kita menanyakan hal-hal yang agak privat katakan. Sehingga ada tidak metode bagaimana mempermudah kita ini untuk mendapatkan jawaban itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan keluarga yang potensi stunting tadi. Ini mohon maaf saja, ada kasus juga yang kemudian ini agak kesulitan. Ada yang hamil, Kang Iman, tapi kan di situ ada anak ditanya orang tuanya kan, ada yang hamil yang kemudian agak susah gitu kan, dia tidak tahu, bahkan ada yang tidak tahu siapa suaminya gitu kan, dalam tanda kutip begitu ya, ada kasus begitu. Artinya kalau bahasa kita di sini ya hamil kemudian melahirkan di luar nikah itu dalam tanda kutip. Nah ini juga kesulitan buat kami lah. Bagaimana caranya biar kita bisa memastikan ini terisi datanya dengan baik dan tidak menimbulkan anomali yang dimaksudkan oleh Kang tadi. Nah, yang selanjutnya lagi, pasti akan ada yang bertanya, Kang, terkait dengan musdes. Ini mungkin agak panjang sedikit pertanyaannya untuk host. Jadi, terkait musdes, di sini di format itu kita diminta untuk mengisi nomor handphone. Nah pasti ini akan ditanya, ngapain kita harus ke sini ngasih nomor handphone segala macam, sementara handphone ini hak yang privat buat kami. Ngapain kan gitu? Kan pasti ini ditanya, dan ini pertanyaan-pertanyaan ini mau tidak mau kami pasti jawab sebagai pendamping desa. Nah jangan sampai keliru nanti kita menjawab di. Begitu juga selanjutnya, apakah musdes yang dimaksud yang harus kita isi di situ, musdes selama 1 tahun kemarin, musdes apapun itu, dengan begitu banyak usulan, ataukah hanya musdes tertentu saja, katakanlah musdes APBDes atau apa. Ini mungkin Kang Iman sedikitnya, insya Allah nanti kita komunikasi, nanti ada hal-hal yang lain kita jawab saja, bisa lebih saling menguatkan, barangkali kita di sini juga butuh hal-hal seperti ini. Terima kasih Kang Iman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Kang Iman, ini lebih ke teknis pengisian subtemplate-nya ya. Jadi memang pengisian subtemplate di masing-masing layanan itu banyak sekali. Monggo Kang. Oke, terima kasih. Jadi kalau dalam head itu sumber yang paling itu bidan desa atau ke kader posyandu. Tapi yang paling dekat kepada bidan desa ataupun puskesmas. Nah ini kan memang inilah Pak Arma, jadi kita antiknya eloknya kita di pendamping di sini. Sampai ke urusan itu aja kita harus tahu gitu. Karena kita lokusnya 2045 Indonesia, khususnya 1 abad merdeka.
itu disitulah generasi yang kita siapkan oleh pendatang KBM itu sebetulnya ingin menciptakan di tahun 1 abad itu, nggak tahu generasi apalah, semoga kita bisa mengalami itu gitu ya. Itu yang benar-benar bebas stunting. Nah, sehingga apa, dimulai dari hal-hal, iya ya, orang mau IDM aja harus tahu kapan itu head terakhir. Aku tadi aja waktu saya konsultasi gitu sama bidan desa, ngapain sih masih gitu, tapi ya tolnya dengan bahasa kita lah gitu ya. Nah, gitu. Jadi sumbernya ke situ Pak. Yang kedua adalah katanya dengan tadi ya yang anak-anak yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad. Itu berarti ke ibunya sendiri sebagai kepala keluarga. Karena kan di dalam catatan sipil itu kan sekarang ibu juga sebagai kepala keluarga melekat. Kalau memang suaminya kondisi yang tadi seperti itu. Terus yang terakhir adalah musyawarah desa. Yaitu memang dalam 1 tahun Pak, apa aja Pak. Itu kan hanya mendata siapa yang hadir. Sehingga untuk ke arah sana ini ya Pak, ini menjadi catatan kita bareng-bareng. Nah, ke depan berarti di formatnya daftar hadir musdes itu ditambahi nomor HP gitu Pak. Biasanya kan cuma nomor, nama gitu ya, laki perempuan, unsur gitu ya, terus tanda tangan gitu kan. Nah itu. Nah ini kan juga selama ini, ada nomor HP. Kayak gitu loh Pak. Tapi ya itu tadilah, artinya apapun yang ada gitu ya, kita data dulu siapa yang hadir, kan ada beberapa kali musdes ya gitu. Jadi ini kalau nanti ada orang yang sama ya satu saja dimasukkan. Kalau ternyata belum ada nomor HP-nya ya kita kosongin dulu lah. Tapi kalau kita pastikan bahwa ini nomor HP-nya ini gitu pasti ada. Apalagi kan kita bisa koleksi ke SDGs. Di SDGs kan ada kan kuesioner warga yang nomor HP. Semuanya pasti ada jalannya Pak. Seperti itu Pak. Makasih. Iya. Kang Iman, ini menarik kan untuk pengisian template ini, subtemplate-nya. Jadi yang menjadi pertanyaan kami mungkin mewakili teman-teman juga, kalau tahun-tahun kemarin kita itu kan bisa langsung input bukan by name by address misalnya untuk anak-anak. Kita bisa langsung input di indikator pertanyaannya di IDM. Kalau tahun ini bisakah Kang kita langsung jujuk di situ tanpa harus menuliskan by name by address-nya untuk usia 0 sampai 59 bulan misalnya. Karena kalau tahun-tahun kemarin kita itu untuk seperti itu kan hanya tanya ke bidan desa, mungkin KPM tanya ke bidan desa berapa jumlahnya anak, tanya berapa jumlahnya tanpa ada by name by address-nya. Nah, untuk tahun ini haruskah mengisi template itu Kang? Ini yang menjadi kehebatannya, semakin tahun itu kita bersama-sama ya, dengan kalau orang Muslim itu niatan bersama-sama, bismillah, bahwa data yang kita sampaikan ke masyarakat kita butuh akuntabilitas, dan dimulai dari miliknya desa, miliknya kementerian, yaitu ada IDM, itu menginginkan 8 template itu valid. Contoh template-nya stunting. Stunting itu yang template yang tadi tidak sampaikan. Itu sangat membantu kita, terutama dalam pendampingan terhadap KPM ataupun KPM. KPM itu kan ada pengisian, nanti Mbak Lisa bisa nambahin. Itu kan ada laporan trimester 1, 2, 3, 4. Di situ ngikutin yang tadi template yang saya sampaikan, nanti akan terisi, itu udah terlink. Januari, Februari, Maret, itu sudah ada. Sehingga mari kita dudukkan bersama-sama. Kalau kita para pendamping itu kan, Pak Kades, ini ada operasional dong untuk KPM, ini ada rumah desa sehat. Rumah desa sehat itu kan diantaranya kan materinya kan itu tentang perkembangan laporan bisa laporan disetorkan itu kan di situ tadi yang saya sampaikan ada mematinya berapa,
startingnya berapa, itu kan bisa menjadi bahan di dalam RDS itu apa namanya 3 bulanan gitu ketemu. Ini loh yang bentuk intervensinya di rumah desa. Ternyata dalam semester pertama itu rematinya sekian, terus sapinya sekian, terus ibu keknya sekian, itu sudah ada Bat ya. Jadi khususnya 8 template itu kan banyak tadi kan 1.800-an lebih ya. Tapi yang 8 template itu tidak semuanya seperti itu. Contoh, nanti bisa menggunakan scale up-nya, contoh ini. Seperti yang kasusnya Gamal. Jarak ke rumah sakit berapa kilometer? Mungkin tahun 2022 yang kemarin gitu ya. Sebelumnya itu IDM-nya mengisi jaraknya ke rumah sakit bersalin 2 kilo. Nah, setelah perkembangan pada saat kita mendata teknologi 2000 ternyata hanya 1 kilo. Itu tidak ada di template. Jadi hanya yang 8 template itu yang harus ada sebuah akuntabilitas terhadap data. Contoh tadi yang musyawarah desa. Sebetulnya kalau saya melihat outcome-nya itu adalah Kementerian Desa ingin mengetahui sebetulnya di desa itu yang aktif atau memberikan gagasan dalam kemajuan desa itu siapa? Yang diundang itu siapa? Nah, selama ini kan itu belum begitu tergali dengan baik oleh kita juga sebagai pendamping. Itu kayak Musdes BLTDD gitu. Apakah saudara kita yang warga miskin itu diundang? Itu bisa kan RT saja, BPD saja, ini saja. Terus pernah nggak kalau misalnya penyusunan RKP, Musdes RKP itu Karang Taruna diundang? Muncul nggak KPMD itu diundang? Muncul nggak KPM-nya? Padahal semua contoh yang saya sebutkan itu menjadi beban di dalam belanjanya APBD. Tetapi kalau kegiatan-kegiatan yang harus melalui putusan di Musdes, kok nggak pernah hadir? Ini diundang atau tidak? Itu kan menjadi tindak lanjut kita. Oh, ini ternyata nggak pernah diundang. Nah, kita memperbaiki sebagai pendamping. Tolong ke depan kalau yang Musdes ini, unsur-unsur ini wajib. Nanti karena ini nanti outputnya ini, outcome-nya ke sana, kayak gitu. Nah, contoh misalnya kalau kita mau membangun TPA gitu ya, pengolahan sampah, itu pun harus diketahui tempatnya di mana, apakah ini bersinggungan dengan desa tetangga, tidak. Itu kan harus diambil sebuah musyawarah. Ternyata diputuskan, oh ya, seperti itu Mbak Tia. Iya. Kayaknya ini udah jam 17.06 tapi untuk pengisiannya belum, itu baru paparan template. Saya kembalikan ke Mbak Tia. Iya. Jelas ya teman-teman, jadi nanti teman-teman yang sudah mendapatkan link untuk masuk ke pendataan IDM atau pemutakhiran data IDM di tahun 2023 nanti akan sangat jelas ketika kita masuk dalam linknya itu. Jadi di situ mana yang harus diisi template dan subtemplate-nya. Jadi ada beberapa, kalau kita tangkap dari materinya Kang Iman, memang ada beberapa yang harus didukung dengan pendukung yang sangat jelas. Contohnya adalah keterkaitan dengan template-nya stunting. Tadi ada berapa ini? Ada 6 subtemplate yang harus diisi, dan itu ternyata semua berbasis by name by trace, data scorecard-nya, data remaja calon pengantin putrinya, kemudian bumilnya, layanan anaknya, kemudian layanan untuk keluarga. Jadi kita nanti dalam memfasilitasi desa, teman-teman harus ingat tugas kita ya. Tugas kita adalah mendampingi nanti, bukan artinya istilahnya kita tidak
tidak memberikan informasi yang mungkin desa merasa berat dulu, tidak, tapi kita buat mendampingi secara enjoy. Semua bisa dikerjakan Pak, asalkan datanya ada. Caranya bagaimana ya? Caranya harus bersinergi dengan bidan desa, dengan puskesmas, karena bagaimanapun juga untuk data ibu hamil misalnya, desa tidak bisa mendata sendiri. Jadi semua data ada di bidan desa. Nanti keterkaitan dengan HPL, kapan terakhir haid misalnya, itu datanya semua lengkap ada di bidan desa. Kita tinggal menginput, mendampingi pemerintah desa untuk menginputnya. Kalaupun di situ kurang jelas, kita bisa memfasilitasi desa, monggo ditanyakan ke bidan desanya atau bagaimana. Jadi kalau saya lihat apapun nanti bentuknya, itu semua akan bisa dilalui oleh desa asalkan ada komunikasi, ada sinergi, ada kerjasama, sehingga nanti semua akan bisa terpenuhi. Baik teman-teman, sekali lagi kita punya peran ya. Jadi nanti apapun peran kita dalam memfasilitasi, jangan sampai kita memberatkan. Jadi ini bukan hal yang berat, kita kasih informasi dengan yang gembira kepada desa agar desa, oh sekarang seperti ini ya Mbak, seperti itu. Jadi nanti bagaimana tekniknya teman-teman pasti sudah sangat menguasai untuk menyampaikan informasi ke desa. Dan kita tidak bekerja sendiri, artinya untuk PLT tidak bekerja sendiri, meskipun dalam materinya Kang Iman tadi adalah didampingi oleh PLD, tapi jangan berkecil hati untuk PLD. Kita tetap harus koordinasi dengan PD-nya, meskipun di situ PD adalah verifikator. Tapi kesulitan apapun di lapangan, kita punya rekan, kita punya mitra untuk terus berkoordinasi. Luar biasa Kang, teman-teman dapat ilmu yang luar biasa sore hari ini. Kita sudah punya gambaran tentang kuesioner IDM di tahun 2023. Sekali lagi khususnya tadi perbedaan mendasar ada di template-nya stunting, karena di IDM 2023 kita sudah mengacu pada PP 72 terkait dengan percepatan penurunan stunting. Jadi keren Kang Iman, terima kasih banyak karena sudah bisa nembusi Pak Mustaqim kemarin untuk berkoordinasi terkait materi sore hari ini. Jadi teman-teman, koordinasinya Kang Iman itu langsung ke kementerian. Jadi sangat valid materi yang diberikan oleh Kang Iman sore hari ini. Luar biasa yang sudah bergabung di sini. Kami mewakili semua teman-teman. Kang Iman, terima kasih banyak, sangat bermanfaat. Dan tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Banyak yang request Kang Iman, jadi kita tidak bisa dipisahkan antara IDM dengan SDGs. Nanti kita agendakan untuk sekaligus pemutakhiran data SDGs di tahun 2023 ini. Siap ya? Iya. Baik Kang Iman, closing statement untuk topik sore hari ini. Terima kasih Mbak Tias, bahwa dalam pendataan SDGs pastikan kita sebagai pendamping harus bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada. Yang kedua adalah pastikan rekan kita PLD bekerja sesuai dengan tupoksi peran adalah mendampingi desa, dalam hal ini adalah mendampingi petugas dan informasi. Terima kasih Mbak Tias. Terima kasih. Di penghujung acara ada yang menuliskan di sini di meeting chat, tetap saya bacakan Bang Gamal. Jadi ini di injury time perlu kita bacakan chattingnya Bang Gamal. Memungkinkankah ada yang berubah pada template maupun pada format inputan terkait dengan kemiskinan ekstrim? Kira-kira Kang Iman? Terkait dengan kemiskinan ekstrim pasti ada. Ada itu. Tetapi tentang apa yang tadi saya sampaikan di template-nya belum ke arah situ. Karena di DM 2023 ini lebih khusus adalah, karena saya melihat itu template-nya itu fokus ke tadi Perpres 72 tahun 2021. Iya, jadi untuk benar-benar keterkaitan dengan kemiskinan ekstrim nanti kita masuknya di pemutakhiran data SDGs. Tapi tetap ada sinergi karena dalam pendataan IDM juga keterkaitan dengan rumah layak huni juga masuk di situ, jadi ya tetap gandeng. Baik, luar biasa teman-teman yang sudah ada di forum ini. Kita punya forum yang benar-benar bisa
kita jadikan sebagai wahana untuk kita belajar bersama. Jadi topik sore hari ini mungkin tidak kita dapatkan di pembelajaran secara formal karena memang setiap tahun pemutakhiran data IDM maupun SDGs kita tidak ada pelatihan secara formal. Jadi kita memang melakukan pelatihan mandiri, kalaupun ada BIMTEK dari kabupaten masing-masing sifatnya juga global, tidak terlalu rinci. Kita memang dituntut untuk terus mengupgrade kemampuan melakukan pembelajaran secara mandiri seperti forum sore hari ini. Terima kasih mewakili teman-teman, Kang Iman menyampaikan terima kasih, Bang Arman matur suwun sudah bergabung, Pak Jerry terima kasih banyak, Bang Gamal, semua teman-teman yang ada di sini terima kasih banyak. Kita bertemu lagi di besok di materi bersama Direktur Puspintek Palira. Baik teman-teman, dan selalu saya berpesan bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam berperan, jangan baperan. Sampai jumpa di episode Sambal Desa selanjutnya, mulai hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Untuk teman-teman, semoga minggu depan sudah klunting, jadi terpancarkan kebahagiaan bahwa apa yang sudah ditunggu-tunggu sudah di depan mata. Baik, tetap semangat, salam sehat dan salam bahagia selalu untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.